Jangan khawatir, semua utang pinjol kalian mungkin bisa jadi akan lunas, tapi asal kalian mau sedikit mikir. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi gini, ketika banyak bertebaran informasi saat ini soal cara pinjol lunas dengan sendirinya, utang semua pinjol lunas dan sebagainya, yuk kita akan bahas dari segi perspektif yang lain dulu. Misalnya seperti ini, ketika kalian punya sebuah utang pinjaman online dan kalian ditagih-tagih dan kalian memang tidak bisa membayar, bukankah kalian tinggal memutuskan untuk ya udah deh saya galbe aja dulu sementara, nggak usah bayar sementara? Ya, itu sudah lebih dari cukup. Dibandingkan kalian harus minjam dan berkelit lagi soal pinjaman-pinjaman dengan pinjol-pinjol yang lain. Nah, sekarang caranya bagaimana serta apa yang harus kita pikirkan, apa yang harus kita lakukan biar utang kita ini bisa lunas tanpa harus membayar. Sebenarnya agak sulit ya untuk dijelaskan, tapi kita ambil faktanya aja bahwa tidak ada utang yang lunas dengan sendirinya kecuali pinjolnya yang ketakutan karena TKB 90-nya udah diambang batas. Padahal kalau mereka sampai keluar batas, bisa jadi izinnya akan dicabut, bisa jadi akan kena pelanggaran dan sanksi. Ya, TKB 90 itu artinya adalah nggak boleh banyak-banyak orang-orang yang telat lebih dari 90 hari. Maksudnya, ketika orang di atas 5% lebih dari 90 hari, nggak bayar-bayar, atau mungkin secara total keseluruhan yang sudah telat lebih dari 90 hari, ada berapa orang? Dari total keseluruhan, kalau itu lebih dari 5%, si pinjol pun akan ketar-ketir. Ya, si aplikasi pinjaman pun akan pusing dan akan bingung. Ini gimana? Ini bagaimana? Nah, biasanya OJK akan bertindak nih kalau pinjol-pinjol yang udah galbainya itu udah lebih dari 5% totalnya selama 90 hari. Ini mereka akan memperburuk citra mereka. TKB 90-nya itu pasti akan kecil. Kalau di bawah 90% itu udah buruk banget. Ya, nah dengan demikian nggak heran sih beberapa aplikasi pinjol-pinjol tiba-tiba memberikan kompensasi, memberikan pelunasan atau penghapusan utang-utang kepada kalian semua, yang mana teman-teman ini akan membantu mereka untuk mengurangi presentase yang gagal tadi, karena ya udah dianggap lunas. Di Slick OJK pun dilunaskan oleh pinjol-pinjol tersebut. Cuman kembali lagi, sampai kapan hal-hal seperti ini muter-muter terus aja di situ-situ? Karena jujur pinjol pasti nggak mau nilainya jelek ya, pasti anggap aja nilai rapornya jelek ketika banyak yang gagal bayar. Nah, mungkin orang-orang yang mendiamkan diri seperti ini hanya bisa menunggu bahwa pinjolnya akan bangkrut. Masalahnya kapan bangkrutnya? Ya, itu kan yang jadi PR dan yang jadi permasalahan utama selama ini. Cuman, saran saya kalau memang teman-teman belum ada rencana untuk minjem uang lagi, kontrak KPR atau KUR atau KTA, nah itu saran saya teman-teman nggak usah kepikiran buat kesana lagi. Ya, kalau kalian memang tidak melakukan semua itu, ini tidak akan berdampak atau berefek apapun bagi kalian semua. Ya, jadi intinya adalah bagaimana caranya untuk bisa lunas dari utang pinjol dengan sendirinya, ya dengan nggak dibayar dulu. Ya, berharap nanti dapat pelunasan, tapi itu perbandingannya sangat-sangat jauh. 1:1000 mungkin ya. Dari 1000 orang paling cuma satu yang dipilih yang untuk dilunaskan. Ya, mungkin seperti itu. Karena ya bisa jadi ya, hal ini tentu saja mungkin kesalahan sistem atau bagaimana kita nggak pernah tahu. Tapi yang jelas adalah kita nggak boleh takut, nggak boleh stres, dan nggak boleh pusing dengan sendirinya hanya karena hal-hal seperti ini. Ya, terima kasih. Semoga teman-teman yang saat ini sedang ada pinjaman online, sedang galwe pinjol, semoga diberikan kemudahan-kemudahan, bisa segera dilunasi hutang-hutangnya. Dan semoga teman-teman sekalian bisa dengan sabar terus menghadapi desi-desi pinjol yang terus meresahkan itu, dan semoga teman-teman juga bisa dilimpahkan rezeki dan bisa membayar utang-utang semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.